Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinta Cahaya Putri dari S3 Angkatan 2022 dengan NIM 22-56129-SV-22075. Saya dari PGWL kelompok B. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan terkait acara PGWL, acara 9 sampai 10 yang digabung. Nah, di sini saya akan menampilkan visual code beberapa script yang ada di Visual Code untuk menyusun ID data. Nah, saya akan menjelaskan melalui PPT karena untuk mempermudah saja menjelaskannya. Nah, jadi di sini saya langsung berpindah ke PPT. Nah, jadi untuk acara 9 dan 10 ID data ini, apa saja yang perlu dilakukan? Nah, yang pertama itu pemodifikasian pada web PHP. Nah, web PHP ini berguna untuk mendefinisikan dan membuat root, create, read, update, dan delete. Nah, edit ini, yang ini edit point, edit polygon, dan edit polyline. Ini polyline, polygon, dan point. Nah, edit ini tuh menggunakan fungsi get. Ini menggunakan fungsi get. Ini get. Karena untuk mendapatkan data berdasarkan ID-nya. Nah, sedangkan update itu menggunakan patch. Ini patch. Ini untuk update. Nah, itu untuk mengupdate fitur point, polygon, dan polyline berdasarkan ID-nya yang nantinya akan dijalankan function update dari point controller, polygon controller, maupun polyline controller seperti itu. Kemudian next ke berpindah modifikasi ke API PHP. Nah, pada API PHP ini berguna untuk membuat root API yang bertujuan untuk mengembalikan data pada database ke bentuk GeoJSON. Nah, jadi rutenya itu ialah untuk mendapatkan data point, polyline, atau polygon berdasarkan ID-nya. Jadi nanti didefinisikan melalui ID-nya. Ketika search code ini, get, itu dijalankan, maka akan menjalankan fungsi show. Nah, ini fungsi show. Jadi ini ketika apa dijalankan maka akan menjalankan fungsi show pada controller masing-masing model yaitu model polyline, polygon, dan point seperti itu. Kemudian di sini ada pengaturan utamanya. Nah, pengaturan utamanya itu tuh index.php. Yang ini scriptnya. Nah, source code archive yang ini archive URL, edit point, future properties ID. Nah, itu tuh bertujuan untuk membuat tautan untuk mengarahkan ke URL edit point, polyline, atau polygon, di mana nama route view edit diatur pada source code dalam web PHP tadi yang telah dimodif sebelumnya. Kemudian hasilnya ketika tombol edit warna kuning ditekan yang ini, itu maka akan menjalankan edit fitur. Edit ini untuk edit polygon seperti itu. Kemudian selanjutnya uh, pemodifikasian pada edit point blade PHP. Nah, pada search code root update point ini uh, ini update point dollar ID method post. Nah, ini tuh berguna untuk mengupdate point, polygon, atau polyline berdasarkan ID-nya seperti itu. Kemudian bagian script input type ini input type text class from control ID name name sampai feature name ini tuh berguna untuk gambar. Apabila tidak diperbarui, maka akan menggunakan gambar sebelumnya dengan ID image all. Nah, image all. Jadi ketika mengedit dan tidak diperbarui gambarnya, atau cuma diedit, misal jalannya selebar 5 meter, terus jadi menjadi 3 meter. Nah, tapi gambarnya itu tidak diganti, maka akan mendefinisikan image all yang sebelumnya. Jadi gambarnya sama antara sebelum dan sesudah, tapi bedanya pada ini panjangnya jalan misalnya seperti itu. Kemudian script library Terraformer WKT berguna untuk mengubah data dalam format GeoJSON menjadi WKT seperti ini. Selanjutnya, ini pada script edit point blade itu tuh layak tersimpan dalam bentuk GeoJSON. Geometri diubah dalam bentuk WKT dengan Terraformer. Ketika proses edit dilakukan dengan controller,
Itu tuh adanya layer. Kemudian adanya layer, description, preview, nih, preview image point, kemudian geom point, image all, description, point modal, nah seperti itu. Akan menampilkan modalnya. Jadi akan tertampil pada modal seperti itu. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya itu kemarin modifikasi ke point controller PHP. Nah, point controller ini berguna untuk mendefinisikan masing-masing fungsi root. Jadi ini create, read, update, dan delete dari root web PHP yang sebelumnya dimodifikasi. Jadi dollar atau variable point ini didapatkan berdasarkan ID-nya dengan data yang akan ditampilkan pada point, yaitu menampilkan ID, name, image, description yang ini. Nah, function edit ketika sudah dijalankan, maka dollar point diakses datanya berdasarkan dollar point dan dollar ID seperti itu. Kemudian di sini ada title. Nah, title-nya itu untuk tampilan edit point, polyline atau polygon. Bagian point controller, uh, untuk point controller bagian update diisi sama seperti index. Tapi terdapat perbedaan pada fungsi pada delete image seperti itu. Jadi mirip script acara sebelumnya, tapi bedanya itu pada fungsi delete image seperti itu. Kemudian selanjutnya modifikasi points PHP pada modal. Nah, model point PHP ini tuh berguna untuk mengambil data dari database berdasarkan ID. Jadi data dari database itu diambil berdasarkan ID-nya, kan ID-nya beda-beda. Nah, itu untuk mendapatkannya. Kemudian di sini ada function point berguna untuk mendapatkan data spesifik berdasarkan ID-nya tadi. Terus cara kerjanya, point dikembalikan di return, ini di return dikembalikan di return berdasarkan ID-nya yang akan diedit nanti, fitur yang akan diedit misal polyline, polygon, atau point seperti itu. Kemudian di sini saya akan menampilkan hasil running point. Nah, hasil running point-nya itu kan awalnya kan ada di sini, ada ya. Kemudian jadi di sini, jadinya kan tadi kan di sini. Jadi eh, terjadi perubahan lokasi. Yang awalnya di seberang jalan kiri, sekarang jadi berubah ke seberang kanan jalan. Tadi kan di sini, di atas sini. Nah, jadi di sini. Terus di kalau sudah dilakukan pengeditan kan ini pengeditan lokasi. Nah, tadi kan lokasinya di seberang sini, jadi di sini. Nah, itu tuh nanti akan muncul notifikasi berhasil kayak gini. Jadi edit point successful kayak gitu. Kemudian di sini ada hasil running polygon. Nah, polygonnya kan awalnya bentuknya seperti ini. Di sini nih. Kemudian jadi seperti ini. Nah, ini tuh pop-up-nya. Jadi diedit bentuknya, misalnya ini tuh berguna untuk mengedit eh, sawah yang ada di Jakarta. Misalkan sawah di Jakarta semakin sempit. Nah, itu berguna untuk mengedit mengedit area sawah. Misalnya besar jadi kecil seperti itu dengan ukuran seperti ini. Nah, kemudian ini diedit. Ini bisa diedit namanya, misal namanya dulu eh, ini kan di perumahan, misal perumahan A terus diganti perumahan B seperti itu. Kemudian kalau sudah, ini kan bentuknya kayak gini, terus sudah kan bentuknya kayak gini dieditnya. Terdapat notif berhasil edit polygon. Nah, ini tuh berhasil edit polygon seperti itu. eh Tadi di sini kan sama gambarnya. Seperti script yang ini tadi. Script alt, ya, yang alt. Nah, ini pengedit di edit point blade atau edit polygon blade. Jadi, ketika gambarnya tidak diedit, maka akan menggunakan gambar yang lama. Alias, ini kan tidak saya edit, gambarnya tidak saya ubah. Jadi, gambarnya itu tetap sama. Tadi ngaturnya di edit polygon blade seperti itu. Kalau dirubah, nanti bisa berubah gambarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya hasil running polyline terakhir. Ini tuh tentang panjangnya kan di sini kan sebelum diedit kan panjangnya sampai melewati
garis ini, jalan ini. Nah, sesudah diedit tuh jadi berkurang, jadi cuman segini. Misal ini 10 meter, ini jadi 3 meter, seperti itu. Nah, ini tidak saya perbarui gambarnya tetap seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya di sini edit polyline successful, ini notifikasinya. Jadi itu tadi ngaturnya di ngaturinnya di sini juga. Di edit polyline blade PHP. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.